Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Semoga kita baik-baik semuanya. Mungkin saudara sering mengalami hinaan, cercaan, bahkan kita dibenci tanpa alasan. Bagaimana cara kita bertahan dan kita berbahagia? Mari kita bersama-sama mengikuti pernyataan yang disampaikan oleh hambanya, supaya kita bisa memiliki perasaan yang dimiliki oleh Yesus. Markus 3 ayat 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Wah, ngeri ini. Ada yang dikatakan tidak waras. Makanya kalau cuma dikatakan apa pemecah belah, apa, jangan terpengaruh. Tidak apa-apa itu, asal tidak. Ini Yesus yang penuh Roh Kudus dikatakan tidak waras, penuh Beelzebul, kan begitu? Orang tidak waras kan penuh setan, ya. Bayangkan, orang diurapi dikatakan dirasuk setan, orang dirasuk setan dikatakan diurapi. Nah, ini bahaya ini. Ya, wow, diurapi padahal dirasuk setan. Sebentar lagi kesurupan dia. Nah, itu hati-hati, mengorbankan perasaan. Seringkali kita sudah melayani dalam nikah, dalam penggembalaan, dalam fellowship, kita sudah melayani, kita sudah menolong, kita sudah berbuat baik, tetapi malah difitnah. Benar jadi salah, salah jadi benar. Lah, bagaimana sikap kita? Mau ngamuk? Bukan Yesus. Kalau ngamuk Beelzebul. Kalau diam Yesus. Amin. Yesus. Nah, itu saya belajar, guys. Luar biasa. Sudah melayani, sudah menolong, sudah berbuat baik, tetapi masih difitnah. Benar jadi salah, salah jadi benar, dijelek-jelekkan, ya, dijelek-jelekkan dan dibenci tanpa alasan. Ini yang terjadi, dan dibenci tanpa alasan. Bagaimana sikap kita? Mau ngamuk Beelzebul, kalau diam Yesus. Yang penting koreksi diri. Kalau difitnah, saya benar jadi salah, ya, yang situ salah jadi benar, kita periksa diri. Oh, saya benar, berarti cuma difitnah, diam. Kalau kita bereaksi, oh saya tidak salah, ya salah dia itu. Nah, diam saja. Dijelek-jelekkan, nah, cuma dijelek-jelekkan, tidak jelek sungguh. Betul? Dijelek-jelekkan, tidak jelek sungguh, ya diam. Kalau kita ngamuk, oh berarti dijelek-jelekkan, jelek sungguh. Nah, itu. Sampai dibenci tanpa alasan. Benar dibenci, baik dibenci, yang tidak benar, oh disanjung, dan seterusnya. Ya, memang ini yang harus kita hadapi. Yesus sudah hadapi, kita juga hadapi. Amin. Loh, tidak berani. Amin. Nah, terutama siapa yang mengatakan Yesus tidak waras? Siapa? Baca lagi, keluarganya. Ini ngeri nih. Jadi hati-hati, mulai dari keluarga, mulai dari keluarga sendiri sering melakukan itu. Penggembalaan, domba-domba sendiri, gembala sendiri sering melakukan itu. Fellowship sering melakukan. Nah, keluarga sendiri, pengalaman saya, adik saya adik kandung bersaksi pada saya setelah dia bertobat, bersaksi, saya dulu memang sengaja, kalau kamu kebaktian dulu pagi sekali Malang itu, kalau pulang jam setengah 10, saya setengah 10 baru datang di depan gereja. Nih, adiknya saja tidak mau masuk, kenapa kalian masuk? Sampai begitu. Ini kesaksian dia, saya tidak tahu kesaksian dia. Itu anaknya ada di sini nih, membantu di komputer. Betul. Kalau kamu pulang setengah 10, saya setengah 10 di depan gereja, dari jauh dia sengaja datang supaya ada orang tanya, loh tadi nak masuk? Oh enggak, saya aja nak masuk, kenapa bapak masuk? Betul, itu saja. Loh, sungguh ini keluarga sendiri, tapi akhirnya dia bertobat, sekarang digembalakan. Tuhan tolong. Dengan ibu mertua saya, sama, tapi akhir hidupnya, wah, apalagi ditambah urusan organisasi, saya sudah tidak ada nilainya di hadapan dia, tidak ada nilai, dianggap bukan hamba Tuhan itu, orang ambisi, orang ini. Tapi setelah dia ngerti, akhir hidupnya kira-kira 3 bulan, kami tidak pernah ini itu, tiba-tiba aku mau datang ke Malang,
ikut persekutuan. Terus ke Palu, kemana? Meninggal. Sudah itu meninggal. Waduh, saya dan istri bukan bersyukur beliau meninggal, enggak. Tapi bersyukur beliau bisa tahu yang benar, yang mana. Amin. Nah, kalau mati dalam kebenaran, mati dalam Yesus. Amin. Mati dalam Yesus. Tuhan tolong. Loh, ini pengalaman saya. Makanya saya bagikan. Kalau menghadapi keluarga, biasa. Yesus sudah begitu kok. Ada contohnya. Amin. Ada contohnya. Tidak usah kita bingung. Orang bilang, woi, mertuanya dulu layani. Ya, terserah kau. Terserah. Yang penting Yesus juga digitukan. Ya, asal tidak kan. Cuma dijelek-jelekkan. Asal tidak jelek. Tidak apa-apa. Silakan. Tuhan tolong kita semua. Ya, semoga kita bisa mengerti. Jadi kita harus rela mengorbankan perasaan. Sama dengan tidak tersinggung, tidak ngomel, dan lain-lain. Supaya kenapa? Jadi kita harus mengorbankan perasaan, terutama saat menghadapi fitnah, dijelek-jelekkan, dibenci tanpa alasan, dan lain-lain. Ya, itu kita harus mengorbankan perasaan. Artinya tidak tersinggung, tidak tersandung, tidak ngomel, ya, tidak bertengkar, dan lain-lain. Supaya kita menerima pikiran perasaan Yesus dalam hidup kita. Amin. Pikiran Yesus ada dalam hidup. Korbankan pikiran sendiri, perasaan sendiri. Mestinya saya tersinggung, tersandung, mestinya saya ngamuk. Ini diam. Supaya pikiran perasaan Yesus, kita bisa menerima pikiran perasaan Yesus, yaitu Matius 11 28 sampai 30. Ini pikiran perasaan Yesus. Matius 11 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku. Nah ini, belajar pada Yesus di kayu salib. Perasaan Yesus apa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Nah ini, jadi di saat kita mengorbankan perasaan daging kita, ketika kita difitnah, dijelekkan, dibenci tanpa alasan, kita diam, kita tidak melawan, tidak ngomel, tidak bertengkar, tidak tersinggung, dan lain-lain. Sudah ya? Maka kita bisa menerima perasaan Yesus, pikiran Yesus dalam hidup kita, yaitu rendah hati. Nah, apa itu rendah hati? Kemampuan untuk mengaku dosa. Kalau salah yang ngaku. Rendah hati, kemampuan untuk mengaku dosa. Ini belajar dari Yesus. Kalau Yesus bukan begitu, Yesus tidak berdosa, tidak salah, mengakui dosa-dosa kita. Amin. Nah, itu rendah hati sempurna. Kalau kita mulailah, kalau salah yang aku, itu aja. Itu rendah hati. Sudah ya? Bukan rendah hati itu, bagaimana, bagi bajunya yang jelek-jelek, bukan itu. Rendah hati itu kalau salah, kemampuan untuk mengaku dosa. Kalau salah ngaku, diampuni, jangan berbuat dosa. Itu rendah hati. Lemah lembut, kemampuan untuk mengampuni dosa orang lain dan melupakan. Nah, itu kalau salah, saya gembala salah kepada pengerja, ya ngaku. Tidak peduli tingkatnya rendah, tinggi, tidak peduli. Kalau merasa salah, ngaku. Wah, saya salah, ngaku. Ampuni om tadi ya, kasar om, ampun. Sudah dalam rangka mendidik, tapi saya merasa salah. Wah, terlalu kasar, minta ampun. Nah, itu saja. Di situ. Lemah lembut, kalau ada orang ampuni, ya ampun. Kemampuan untuk mengampuni dosa orang lain dan melupakan. Ditambah satu, rendah hati, lemah lembut, ditambah sabar. Kalau ada rendah hati, lemah lembut, sabar. Efesus 4 ayat 2. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Nah, ini tabiat Yesus. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi sabar. Ketiga, sabar. Rendah hati, lemah lembut, sabar. Sehingga sabar artinya sabar dalam penderitaan. Tidak menyalahkan siapa-siapa, tetapi tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan Tuhan, tetapi mengucap syukur kepada Tuhan saat penderitaan. Sabar. Sabar dalam menunggu waktu Tuhan. Kalau belum waktunya Tuhan, ya jangan. Sabar menunggu waktu Tuhan. Jangan mengambil jalan sendiri di luar kehendak Tuhan, di luar Alkitab. Jangan. Itu jalan buntu dan binasa. Segala hal, dalam pekerjaan sabar, dalam studi sabar. Jangan, saya mau nyontek biar 24 SKS terus. Ya salah. Itu jalan buntu tambah binasa. Dalam pelayanan, saya harus gini, saya harus jadi. Tadi saya dituduh ambisi jadi. Loh,
Kalau jalan sendiri tuh, wah, jalan buntu dan binasa. Binasa. Jalan buntu, mengorbankan yang benar jadi salah, salah jadi benar, membenarkan salah untuk demi sesuatu. Ngeri, ngeri. Itu jalan buntu, tinggal tunggu. Dan binasa. Dan binasa. Nah, Tuhan tolong kita. Semoga kita bisa mengerti. Jadi mari rendah hati, kalau ada salah ngaku. Diampuni, jangan berbuat dosa. Lemah lembut, mengampuni dosa orang lain, melupakan. Sabar dalam penderitaan, jangan salahkan siapa-siapa. Tuhan jangan disalahkan, orang lain jangan disalahkan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Dan koreksi diri dan mengucap syukur. Yang kedua, kemudian sabar dalam menunggu waktu Tuhan. Tetap dalam rel kehendak Tuhan. Tetap sesuai firman, sesuai Alkitab. Tetap saja. Ya, aduh saya sudah sekian tahun ini itu kok belum ini ya, sudah benar, sudah sesuai kehendak Tuhan. Kalau sesuai terus rel kereta api terus, satu waktu saudara akan sampai di stasiun. Amin.